Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, ketemu lagi bersama saya Eza Maesa di Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Kita awali informasi pertama dari Realita FM Pamekasan mengabarkan wartawan senior di Pamekasan meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan, selengkapnya bersama Arifin. Seorang wartawan senior di Kabupaten Pamekasan meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP pada Kamis dini hari di RSUD Selamat Martodirjo atau SMAT Pamekasan. Ia adalah Bambang Winarno, berusia 65 tahun, wartawan Jatim Pos, Biro Pamekasan, asal Kecamatan Pademawu. Dr. Syeful Hidayat, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RSUD Pamekasan mengatakan almarhum baru masuk Rabu kemarin dengan kondisi batuk, sesak berat, dan memiliki riwayat hipertensi serta penyakit penyerta lainnya. Kemarin siang masuk ke sini ya, dikirim dari Puskesmas Pademawu dengan keluhan ya sesak, demam, batuk, itulah demam, sesak, batuk. Ya sesaknya hebat. Kita periksa semua rapidnya di foto ronsen, di lab darah semuanya. Kita tetapkan PDP. Tadi malam jam 1 lewat 20 menit meninggal. Beliau punya riwayat hipertensi. Dia punya penyakit lain komorbid, penyakit hipertensi, punya penyakit jantung, punya kencing manis. Nah, itu orang-orang yang rentan. Ini semuanya ada di Pak Bambang Winarno. Menurut Dr. Syeful, almarhum dikuburkan dengan protokol COVID-19 sebab hasil rapid test pasien menunjukkan reaktif. Sementara itu, Abdul Aziz, Ketua PWI Pamekasan, turut berbelasungkawa atas meninggalnya wartawan senior tersebut. Mas Bambang Winarno ini merupakan wartawan senior Jatim Pos dan beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan. Semoga arwahnya diterima dan tenang di sisinya serta mendapatkan tempat yang layak. Saya Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Realita FM kita geser ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati menginformasikan ratusan kontak dokter dirapid, hasilnya 20 reaktif. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan rapid test massal terhadap ratusan kontak dokter asal Kediri yang memiliki klinik di Pace. Dari pemeriksaan cepat tahap pertama, sebanyak 20 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Total ada 224 orang dari beberapa desa di Pace yang mengikuti rapid test massal. Mereka merupakan pasien dari dokter berusia 44 tahun yang berdomisili di Grogol, Kabupaten Kediri. Bupati Novi Rahman Hidayat, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, mengatakan total ada yang akan dirapid tes di Nganjuk lebih dari 1.000 orang. Dan mereka tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pace dan rapid massal sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. Terkait adanya 20 orang yang berhasil atau yang hasil tesnya reaktif, Novi menyebut mereka akan segera menjalani tes swab untuk memastikan statusnya. Dari puluhan orang tersebut, sebanyak 16 orang diantaranya kemarin langsung dibawa ke rumah singgah COVID-19 Busendok. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Kita beralih ke RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi melaporkan lagi rapid test massal. Dari hasil tracing terhadap salah satu PDP asal Kecamatan Karangrejo diperoleh 15 orang yang reaktif COVID. Mereka terdiri dari 8 orang anggota keluarga dan 7 orang tetangga. Ke-15 orang tersebut saat ini tengah menjalani karantina di Rusunawa. Demikian disampaikan oleh Galih Nusantoro dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulung Agung. Kabupaten Tulung Agung mendapatkan bantuan berupa rapid test massal dari Pemprov Jawa Timur dan rapid test massal tersebut ditujukan kepada OTG dan PDP sebanyak 765 orang. Untuk pelaksanaan rapid test dijadwalkan mulai tanggal 5 hingga 9 Juni dan akan dilaksanakan di Rusunawa. Apabila nantinya ditemukan ada yang reaktif COVID-19, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tes swab pada yang bersangkutan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Informasi berikutnya ada Oza Ahmad, Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan masa transisi new normal pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Blitar bertambah. Masa transisi menuju kenormalan baru, pasien sembuh dari coronavirus di wilayah Kabupaten Blitar bertambah 1 orang, sehingga total pasien sembuh di wilayah setempat sebanyak 6 orang. Bupati Blitar, Dr. Andes Haji Rianto MM menyebut mengenai progres penanganan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Blitar mengalami perkembangan yang sangat bagus. Terbukti dari total kasus positif sebanyak 10 orang, 6 orang sembuh, 3 orang meninggal, dan 1 orang tinggal menunggu hasil swab.
Jika nantinya kasus corona terus mengalami penurunan, maka tatanan kehidupan baru akan segera dilaksanakan. Namun yang terpenting tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong saling bersinergi melawan wabah corona. Jadi saya sampaikan positif 10, sekarang tinggal 1. 1 itu tinggal menunggu hasil swab-nya. 10 ini yang 6 sembuh, yang 3 meninggal. Ini alhamdulillah, ini sangat progres yang sangat baik. Kalau daerah lain ada peningkatan terus, kita bisa mendalikan. Sebagai informasi untuk orang dalam pengawasan atau ODP, tercatat sebanyak 934 pasien, dipantau 44 pasien, dan selesai dipantau 961 pasien. Sedangkan pasien dalam pengawasan PDP mencapai 52 pasien, pasien selesai dipantau 29, masih dirawat 4 orang, dan meninggal dunia 19 orang. Oza Ahmad melaporkan. Selanjutnya kita ke Pradia Suara Tuban. Sambut New Normal, KONI Tuban gelar latihan mandiri fokus pada kebugaran dan daya tahan tubuh selengkapnya bersama Ari Agustias. Praktisi olahraga di Kabupaten Tuban siap menyambut era New Normal pelaksanaan aktivitas olahraga di tengah pandemi COVID-19. Kabid Olahraga Disparbudpora dan juga Sekretaris KONI Tuban Zainal Maftuhin mengatakan, praktisi olahraga di Tuban sangat menunggu surat edaran protokoler pelaksanaan New Normal olahraga. Insan olahraga di Bombali sudah sangat merindukan aktivitas berolahraga. Disampaikan pasca pelaksanaan webinar bersama Kemenpora dan KONI. Terencanakan akan ada SE dari Kemenpora dan Kemenkes terkait teknis pelaksanaan olahraga di era New Normal, baik itu untuk olahraga prestasi ataupun tidak. Namun demikian, meski nantinya tidak semua cabur bisa menerapkan New Normal, tapi setidaknya masih banyak cabur yang berpeluang bisa kembali dilaksanakan di era New Normal. Diharapkan SE protokol New Normal dari Kemenpora dan Kemenses bisa segera turun pada pekan ini, sehingga pihaknya bisa segera menyiapkan kebutuhan New Normal di bidang olahraga. Dengan demikian, pecinta olahraga di seluruh Tuban bisa kembali melakukan aktivitas olahraga. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita geser ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana membawa kabar menuju New Normal, Kabupaten Ngawi terima kunjungan kerja DPRD Jatim. Apresiasi yang sangat luar biasa untuk kinerja Pemkab Ngawi dalam proses penanganan pandemi COVID-19 yang antisipasi, promotif, preventif, disampaikan oleh Denny Wijaksono selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ngawi Selasa 9 Juni kemarin. Catatan kami, ada beberapa anggaran yang bisa diserap terkait dengan dana-dana dari pemerintah provinsi, khususnya menuju new normal ini. Karena apa? Ada 454 miliar dana untuk pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk seluruh masyarakat Jawa Timur termasuk di Kabupaten Ngawi. Denny mengatakan anggaran sebesar 400 miliar lebih di Pemprov Jatim belum diserap khususnya untuk penanganan recovery pasca COVID-19 menuju new normal, terutama untuk pemulihan pelaku ekonomi seperti membantu UMKM, pelaku pariwisata dan seni yang mana Kabupaten Ngawi sendiri termasuk yang disiapkan oleh Pemprov Jatim. Sedangkan bantuan tersebut bisa berupa bantuan modal, akses distribusi dan lain sebagainya. Henti Ludiana, LPPL Radio Suara Ngawi. Informasi berikutnya dari reporter Putri Rizkyana Sari. LPPL Suara Gresik mengabarkan Posyandu akan kembali normal awal Juli 2020 dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan pertemuan Posyandu sejak pandemi COVID-19 telah dihentikan utamanya di Kabupaten Gresik pada bulan Maret 2020 lalu. Sehingga promosi kesehatan Gresik menyampaikan tentang pesan-pesan kesehatan ke masyarakat, khususnya Posyandu yang dilakukan secara virtual terhadap orang tua balita. Kasih promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, M. Nuhkan mengatakan para ibu melakukan penimbangan terhadap balita dan kemudian dilaporkan ke petugas untuk mengetahui berat badan terhadap balitanya, guna untuk mengurangi kerumunan massa dan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Imunisasi balita tetap dilakukan ke pelayanan kesehatan terdekat, Polindes atau Puskesmas Pembantu. Nantinya bulan Juli 2020 akan diadakan kegiatan Posyandu dengan dibatasi 5 hingga 10 balita saja. Pihaknya berharap para ibu tetap melaporkan balita 1 bulan sekali untuk menghindari adanya kecacatan atau kelainan pada balitanya. Putri Rizkyana melaporkan dari Suara Gresik. Dari Suara Gresik kita ke Radio Blambangan FM Banyuwangi mengabarkan sambut new normal PT KAI Daop 9 Jember operasikan kembali 4 rangkaian kereta api selengkapnya bersama Alfian. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasional 9 Jember Jawa Timur kembali mengoperasikan rangkaian kereta api jarak jauh reguler secara bertahap untuk melayani masyarakat pada pelaksanaan new normal COVID-19.
Juru bicara PT KAI Daob 9 Jember Mahendro Trangbawono mengatakan sejumlah rangkaian kereta api tersebut akan dioperasikan mulai tanggal 12 Juni 2020. Pada tahapan new normal ini, Daob 9 Jember akan mengoperasikan 4 rangkaian kereta api dari total 12 kereta api yang beroperasi. Menurut Mahendro, keempat kereta api tersebut yaitu kereta api Ranggajati relasi Jember-Cirebon, kereta api Sri Tanjung, relasi Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta, kereta api Tawangalun, relasi Banyuwangi-Malang, dan kereta api Probowangi-Banyuwangi Surabaya. Pengoperasian kembali kereta api reguler ini tetap diikuti dengan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat untuk pencegahan penularan virus corona. Untuk pelayanan kereta api ini, kami tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh penumpang. Salah satunya adalah dengan menunjukkan surat bebas COVID ya. Bebas COVID itu baik itu dari hasil tes rapid yang non-reaktif maupun tes PCR yang negatif harus bisa ditunjukkan waktu proses verifikasi boarding. Juru bicara PT KAI Daob 9 Jember Mahendro Trangbawono menambahkan, pengoperasian kembali perjalanan kereta api reguler ini mengacu pada surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Kita lanjut ke Suara Kota Probolinggo. Vivi Agustiani membawa kabar pandemi COVID-19 nelayan di 5 kelurahan dapat bantuan. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo mengadakan pembinaan sanitasi higienik kampung nelayan yang berlangsung di Aula Kelurahan Mayangan hari Rabu lalu. Wali Kota Probolinggo Hadi Jainal Abidin mengapresiasi bantuan fasilitas alat-alat kesehatan yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. Bantuan diberikan kepada 5 kelurahan yang menaungi warga pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. 5 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunarjo, Kelurahan Pilang, Kelurahan Ketapang, dan TPI Mayangan. Adapun bantuan alat kesehatan yang disalurkan seperti termogan 2 buah, hand sanitizer sebanyak 20 liter, wastafel portable 6 set, sabun dispenser 96 liter, cairan disinfektan 140 liter, sprayer 6 set, dan masker ada 800 buah bagi warga kampung nelayan. Selain itu ada baliho 2 set, spanduk 10 set, serta poster 20 set. Penyaluran alat fasilitas kesehatan tersebut tersebar di 22 wilayah pesisir kabupaten kota se-Jawa Timur. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Sobri, Kepala Dispertahankan Sudiman, dan sejumlah perwakilan nelayan. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Kemudian ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan mengabarkan ada donasi 3.600 susu formula untuk tenaga medis dan balita memiliki gizi buruk di Pasuruan. Sebanyak 3.600 box susu kemasan didonasikan untuk anak-anak para tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 maupun balita 1 hingga 3 tahun yang kekurangan gizi ataupun stunting di Kabupaten Pasuruan. Bantuan dalam bentuk susu formula tersebut berasal dari PT Indolakto yang diberikan untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dan diterima secara simbolis oleh HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, dan Nyonya Lulis Irsad Yusuf, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan di Pendopo Nyawi Jingesti Wanganing Gusti, Rabu siang 10 Juni 2020 kemarin. Alhamdulillah bantuan ini adalah untuk para putra-putri tenaga medis yang di Kabupaten Pasuruan, baik itu mungkin di RSUD Bangil maupun yang ada di Puskesmas. Selain itu juga, alhamdulillah juga dari PT Indolakto juga memberikan bantuan untuk posyandu yang mana sudah disampaikan Pak Bupati, yang salah satu posyandu yang memiliki atau anak yang memiliki balita yang memiliki gizi buruk atau stunting. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita geser ke Suara Sidoarjo. Ada Diding Yunarto mengabarkan Pemprov Jatim beri diskon pembayaran pajak bermotor. Setelah memberikan relaksasi periode pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, Pemprov Jawa Timur kembali memberikan keringanan. Kali ini dalam bentuk keringanan atau diskon untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini dikatakan Budi Priyo Suprayitno, Kepala Bapeda Jawa Timur dalam konferensi pers pada Rabu kemarin.
Gubernur Jawa Timur memberikan diskon atau potongan jumlah pokok pajak sebesar 5-15%. Bentuk pengurangan pajak adalah pengurangan pajak untuk roda 2 dan roda 3 dipotong 15% dari pokok pajak untuk roda 2 dan roda 3. Kemudian untuk roda 4 atau lebih ada pengurangan sebesar 5%. Dan ini tentunya akan meringankan beban wajib pajak. Pemprov Jawa Timur intinya berterima kasih di saat pandemi tingkat kesadaran wajib pajak masih cukup tinggi. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Berikutnya kita ke Suara Madiun, ada Deka membawa kabar Wali Kota lakukan sidak pembangunan sumber UMIS. Seperti halnya pembangunan pedestrian Jalan Pahlawan, pembangunan Taman Sumber UMIS juga on the track. Progres pembangunan sudah mencapai 50% lebih saat ini. Box culvert super besar untuk menutup sungai di selatan balai kota itu nyaris terpasang seluruhnya. Di atasnya bakal dibuat pedestrian dengan beraneka macam UMKM kuliner hingga pasar seni. Wali Kota Madiun Maidi menyebut pembangunan sejumlah titik tersebut sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi nanti. Sumber UMIS bakal disulap menjadi satu destinasi baru di Kota Madiun. Seperti diketahui, pemerintah pusat memang tengah bersiap menjalankan konsep new normal. Berbagai persiapan sudah dan terus dilakukan. Salah satunya perbaikan taman untuk menyambut penerapan tatanan kehidupan baru tersebut. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana, namun juga tata cara dalam menerapkan new normal tersebut. Fasilitas pada taman akan diberikan tanda-tanda, misalnya kursi yang boleh digunakan untuk duduk dan tidak. Fasilitas tempat cuci tangan juga akan ditambah. Sementara itu, sosialisasi protokol kesehatan terus dilakukan. Saya Deka, Suara Madiun. Informasi terakhir dari Mahardika FM, ada Kirana Nisa mengabarkan usai pre-kontrak meeting pembangunan tahap awal AKN Putra Sang Fajar segera dimulai. Abrasi air laut yang terjadi di perairan Kecamatan Tempur Sari beberapa waktu yang lalu berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lumajang telah mempersiapkan rencana relokasi pemukiman warga Dusun Karangmenjangan, Desa Bulurejo. Rencana tersebut dijelaskan Nugroho Dwi Atmoko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang, saat meninjau langsung pemukiman yang terdampak. Nugroho menyampaikan, wilayah pesisir Lumajang, khususnya di Kecamatan Tempur Sari, rawan terjadi abrasi. Dampak yang ditimbulkan dari abrasi tersebut sangat berbahaya untuk masyarakat. Dari hal itu, perlu dilakukan perencanaan yang tepat untuk merelokasi pemukiman masyarakat sekitar. Artinya memang di wilayah pesisir pantai selatan, terutama di Tempur Sari ini, tingkat abrasi air lautnya cukup mempunyai daya rusak. Yang saat ini kondisinya seperti yang sudah kita ketahui bersama. Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lumajang dan Forkopimda Tempur Sari telah melakukan pemetaan beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi pemukiman warga. Penentuan lokasi relokasi tersebut juga telah mempertimbangkan aspek mata pencarian masyarakat, sehingga nantinya masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Bahwa tempat relokasi itu tentunya tidak terlalu jauh dari yang ada sekarang, karena masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya adalah nelayan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Demikian buletin edisi hari ini bersama saya Eza Maesa. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.